Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang vitamin dan mineral. Ini dia. Vitamin adalah mikronutrisi yang penting dan dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Vitamin ini mempunyai fungsi yaitu dalam reaksi metabolisme yaitu sebagai koenzim. Vitamin ini berdasarkan kelarutannya dibagi menjadi dua golongan, yaitu larut lemak dan juga larut air. Kalau untuk larutan lemak itu vitaminnya ADEK, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Sedangkan untuk larut air, vitamin B kompleks dan juga vitamin C. Apa itu mineral? Mineral adalah substansi anorganik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit untuk berbagai fungsi di dalam tubuh kita. Dan mineral ini biasanya dalam bentuk ion maupun elemen bebas. Mineral ini bisa kita temukan di dalam makanan ya, karena tubuh kita tidak dapat memproduksinya. Berdasarkan jumlah dari mineral itu terbagi menjadi dua, yaitu mikroelemen dan makroelemen. Oke, yang untuk makro itu ada natrium, ada kalium, ada klorida, magnesium, fosfat, dan kalsium. Sedangkan untuk mikro itu ada besi, tembaga, seng, mangan, molibdenum, dan selenium, dan masih banyak lagi bisa kita lihat di tabel periodik. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang vitamin A dan juga mineral magnesium atau Mg. Karena masing-masing dari mineral maupun vitamin ini banyak sekali ya komponen-komponennya. Jadi saya akan memperincikan satu bahan materi. Oke, kita lanjut. Vitamin A. Vitamin A disebut sebagai retinol yang merupakan vitamin yang memiliki fungsi yang sangat banyak di dalam tubuh. Vitamin A ini membantu dalam memproduksi sel darah putih yang penting, yang berperan penting untuk pada saat adanya bakteri ataupun virus di dalam tubuh kita. Fungsi dari vitamin A ini sendiri sebagai anti-aging, anti-malaria, dan juga untuk meningkatkan sistem imun kita. Vitamin E itu sendiri dapat kita temukan biasanya di dalam minyak ikan, hati, susu, daging, sayur-sayuran, buah-buahan. Biasanya itu yang terdapat pada buah yang berwarna oranye. Untuk jenisnya sendiri itu ada retinoid yang berasal dari produk hewani, dan yang kedua ada beta-karoten yang berasal dari tumbuhan. Bagaimana klasifikasi dari vitamin A ini sendiri? Vitamin A itu berperan dalam pembentukan indera penglihatan, khususnya pada malam hari. Vitamin A itu juga bersifat mudah rusak karena biasanya itu karena sinar matahari maupun juga karena udara. Kebutuhan dalam mengkonsumsi vitamin A per harinya itu bagusnya berapa? Untuk bayi sekitar bisa kita lihat di tabel ya, itu 375 hingga 500 RE. Untuk yang laki-laki dari 600 hingga lebih ya, dari 600. Yang untuk perempuan itu macam-macam, ada yang dari 600, ada yang 300, ada yang 350. Karena juga kan perempuan itu ada yang hamil, ada yang menyusui, ada yang tingkatan untuk di atas 10 tahun, berbeda-beda. Dan selanjutnya struktur dari vitamin A ini adalah C20H30O. Ini dapat kita lihat pada struktur di atas ya. Nah, penjelasannya ini. Molekul vitamin A berisi atom karbon dan karbon hidrogen yang berikatan dengan OH, yaitu berikatan dengan gugus hidroksil, yang menjadi struktur yang kompleks. Struktur yang demikian ini menyebabkan vitamin disebut dengan retinol. Untuk komposisi retinol yang di dalamnya bahan pangan hewani itu disebut komposisi retinol. Sedangkan untuk yang bahan
nabati, dia itu disebut dengan atau terdapat zat warna karotenoid. Senyawa karoten akan dirubah menjadi vitamin A di dalam usus halus. Struktur kimia beta karoten itu serupa dengan 2 molekul retinol, ya. 2 molekul retinol. Untuk sumber pangan atau hasil pertanian yang mengandung vitamin A apa saja? Yang pertama, apa itu? Yaitu bayam. Bayam itu kaya akan kandungan zat besi. Dengan begitu dia memiliki vitamin A sekitar 2.699 mikrogram, beta karotennya per 100 gramnya. Yang kedua ada pepaya. Pepaya itu juga memiliki 1038 mikrogram ya karotennya, beta karotennya per 100 gram. Yang ketiga ada paprika, yaitu ada 157 mikrogram. Yang keempat ada keju. Keju sekitar 227 mikrogram retinol dan juga 128 mikrogram beta karoten per 100 gramnya. Sifat dari vitamin A yaitu tidak stabil. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan tidak bisa mensintesis vitamin A, akan tetapi manusia dan hewan ini mempunyai enzim di dalam mukosa usus kita yang merubah karotenoid provitamin A menjadi vitamin A. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk dari vitamin A ini ada 3 ya. Dalam bentuk alkohol yang disebut dengan retinol, dalam bentuk aldehid disebut dengan retinal, dan dalam bentuk asam disebut asam retinoat. Manfaat kesehatan dalam mengkonsumsi vitamin A, yaitu banyak sekali yang bisa kita lihat pada jurnal-jurnal internet, banyak sekali yang manfaatnya ya. Yang pertama itu untuk mata lebih sehat, untuk mata. Yang kedua dapat membersihkan darah, ada untuk kekebalan tubuh, ada antioksidan aktif dan kuat, dan juga untuk melindungi anak-anak dari kekurangan gizi, ini sangat bagus ya. Dan keenam ini ada kelancaran sistem pencernaan dan melindungi dinding lambung dari peradangan dan luka, dan juga untuk kesehatan tulang dan juga untuk mencegah penuaan dini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mineral. Mineral yang saya ambil di sini yaitu magnesium ya. Magnesium termasuk ke dalam jenis makromineral seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Terus magnesium ini diperlukan dalam pengaturan tekanan darah, gula darah, dan kontraksi otot, dan juga dapat mengaktifkan beberapa enzim dalam tubuh serta menjaga keseimbangan elektrolit. Magnesium ini juga ya terkandung di dalam jenis beberapa makanan ya, seperti sayuran hijau, buah alpukat, kacang-kacang, coklat hitam. Nah, kita membutuhkan asupan magnesium ini sebanyak 320 hingga 420 mikrogram. Dan yang terakhir, magnesium ini sangat berperan sebagai kofaktor berbagai enzim dalam tubuh dan juga sebagai katalisator dalam reaksi-reaksi biologis di dalam tubuh kita. Fungsi dari mineral magnesium ini sendiri yaitu satu, sebagai bagian lebih dari 300 atau dalam metabolisme zat gizi. Yang kita perlu ingat metabolisme zat gizi. Yang kedua, diperlukan untuk produksi energi kita. Yang ketiga, ada penyokong fungsi vitamin B seperti kalsium, kalium, dan juga protein. Yang keempat, mencegah kerusakan gigi. Kelima, diperlukan untuk sintesis DNA maupun RNA dan juga antioksidan glutatione. Yang keenam, ada transportasi aktif ion kalsium dan kalium yang melewati membran sel kita, yang mana merupakan suatu proses penting untuk konduksi impuls saraf, kontraksi otot, dan juga irama jantung normal kita. Dan bagaimana kalau kita kekurangan akan magnesium, akan mineral ini? Nah, yang pertama terjadi kekurangan protein dan energi, terus mengalami komplikasi
penyakit, yaitu yang dapat menyebabkan gangguan absorpsi atau penurunan fungsi ginjal. Yang kedua, menyebabkan muntah-muntah, diare, dan juga perangsangan pengeluaran urin. Yang ketiga, yaitu kurang nafsu makan, gangguan pertumbuhan, gangguan sistem saraf pusat, halusinasi, koma, ginjal, dan masih banyak lagi ya. Dan kalau kita kelebihan akan mengkonsumsi magnesium ini sendiri, yaitu terjadi penyakit gagal ginjal. Jadi AKG yaitu untuk orang dewasa, untuk pria itu biasanya 280 mikrogram per harinya, sedangkan untuk yang perempuan yaitu 250 mikrogram per harinya. Selanjutnya, untuk struktur mineral ya. Struktur mineral itu berasal dari sumber mineral biasanya dari makanan nabati maupun hewani. Misalnya kacang-kacang, beras, susu, sayur, daging, padi. Ini yang ya makanan-makanan nabati dan hewani ini yang mengandung serat, dan juga dalam minuman juga bisa kita temukan. Cara kerja mineral ini yakni dalam mendukung suatu proses terjadinya pembentukan pada bagian tulang, yaitu sebagai katalisator dalam berbagai reaksi yang terjadi dalam tubuh kita, menjadi zat dan unsur penting yang dibutuhkan oleh bagian otot. Pada umumnya ya, tubuh kita ini mengalami kekurangan mineral, maka akan terjadi suatu gangguan emosi sehingga menjadi naik turun serta gangguan lainnya seperti bagian jantung. Untuk sumber di alam magnesium ini ya, magnesium adalah elemen logam terbanyak ketiga, yaitu 2% di kerak bumi setelah besi dan aluminium. Magnesium di alam itu berbentuk padatan abu mengkilap. Yang ketiga yaitu kebanyakan magnesium itu berasal dari air laut yang mengandung sekitar 0,13% magnesium dalam bentuk magnesium klorida. Sifat dari magnesium ini sendiri yaitu mudah menyala dan tidak tahan korosi. Yang kedua juga berbentuk kristal heksagonal yang bersusun rapat. Manfaat dari magnesium bagi kesehatan tubuh kita yaitu pertama untuk menjaga kesehatan tulang, yang kedua untuk kesehatan jantung, ketiga untuk penderita diabetes itu sangat baik ya, yang keempat kebugaran tubuh kita, meningkatkan kebugaran ya, kelima ada untuk menyembuhkan sakit kepala, yang keenam juga dapat mencegah ataupun membantu mengatasi. Baiklah, untuk kebutuhan magnesium per harinya udah disinggung sedikit tadi. Kebutuhan magnesium itu setiap orang pastilah berbeda-beda ya. Nah, untuk anak-anak itu range-nya ada usia-usianya ya. Ada 300, 55, 60, 95, 120. Itu tergantung umur anak. Nah, begitupun untuk yang laki-laki ya. Semakin beranjak dewasa, semakin banyak yang dibutuhkan dalam mengkonsumsi magnesium ini. Begitupun juga untuk yang perempuan ya, seperti yang bisa kita lihat tuh lebih dari 19 tahun itu sudah mencapai 320 mikrogram. Baiklah, itu dia yang bisa saya sampaikan materi kali ini. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua, dan kita di saat pandemi sekarang ini sebaiknya kita menjaga pola makan kita. Menjaga pola makan itu sangat penting ya, karena untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Apabila kita sakit ya kita akan melakukan segala aktivitas kita juga tidak dengan baik ataupun normal. Itu dia saya sampaikan. Apabila saya ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.